yang saya temui sekarang lagi ini buket. Cuman selain ini saya ada jual tas, Tupperware, gitu, sewa baju anak-anak sama laundry. Pertama kali dapat pinjaman modal berapa, Bu? 2 juta. Pertama 2 juta. Kalau sekarang udah ada berapa? 8. 8. Iya. Pas saya dapat pinjaman dari CAB, pas saya langsung pindah ke ini jualan tas impor. Bu, tadi kan Ibu bikin buket uang. Sekarang bikin buket Boneka yang buat wisuda. Oh, buat wisuda bisa ya? Iya, buat wisuda. Kalau uang tuh bisa buat lamaran, bisa wisuda juga bisa. Tapi kalau boneka wisuda biasanya khusus untuk wisuda. Ulang tahun ya biasanya bisa juga. Ada yang kayak gini nih. Tapi kalau yang model begini nih nggak bisa banyak bunga karena udah penuh. Selain bikin buket kayak gini, Ibu ada usaha, ada kegiatan lain atau usaha lain? Ada, saya senam Mbak. Senam ada di 2 tempat. Kalau yang pertama setiap hari Senin dan Selasa Jumat saya di Sanggar. Tapi kalau Sabtu Minggu saya di lapangan. Itu pun beda orang gitu loh. Itu sebagai pangsa pasar saya. Jadi kan saya jualan. Di situ saya mesti bawa barang Mbak. Kalau saya selalu bawa, ada pesan-pesan baju olahraga saya bawa. Bu, ini usaha yang tas impor itu ya? Iya Mbak, tas impor. Jadi ini harganya macam-macam, harga yang ada 200 sampai harga 500. Kalau yang harga 200 saya mintanya cash, tapi kalau yang harga 500 ya saya bisa kredit, cuman jangka waktunya hanya 1 bulan. Jadi saya mintanya mingguan. Perubahan usaha Ibu dari yang pinjaman pertama sama sekarang atau Bu? Jauh banget perbedaannya ya, karena pinjaman pertama dari 2 juta. Harga kas saya aja modalnya sekitar 300-an. Itu dapat berapa tas ya kalau belanjain tas. Kalau belanjain Tupperware kan gede juga. Kemarin tuh bisanya saya belanja tas tuh sekitar 2 biji, sama Tupperware sekitar 2 box. Tapi sekarang karena pinjaman sekarang saya bisa leluasa, bisa nyetok Tupperware banyak, bisa nyetok tas banyak. Selama Ibu usaha dari awal pinjaman ataupun dari awal usaha Ibu, tantangan terbesar Ibu apa Bu dalam usaha? Ya kalau yang kemarin yang saya rasain pas corona doang sih Mbak, tapi pas kesini ya agak lumayan. Jadi saya tahu pangsa pasar saya udah agak berkurang, saya kurangi belanja yang begini, saya bisa baca itu. Jadi saya pindah ke yang lain, apa makanan, ke apa gitu, saya jual gitu. Ibu lagi apa? Lagi ini Mbak nyatetin tuh kemarin habis belanja, terus aku bukuin belanjanya habis berapa. Jadi aku biar tahu pembelanjaan sekian itu buat berapa buket. Jadi misalnya aku belanja sampai 800.000, terus aku tuh jadi buket berapa gitu. Jadi harus aku pembukuin, jadi aku tahu untung saya di situ. Perbedaan pinjaman di CAB sama tempat lain apa Bu? Nah, kebetulan saya pernah pinjam di tempat lain ya. Kalau di CAB kan kita serentak satu grup itu cairnya bareng, ini bareng, jadi gampang koordinasinya ya. Terus kalau di tempat lain tuh enggak, beda-beda, bisa top up sebelum ini, jadi setiap anggota beda-beda pencairannya. Jadi kayak kurang kompak. Dan di sini kalau kayak di CAB itu ada pendekatan sejauh mana sih usaha kita tuh, kan setiap mau pencairan ditanya Ibu usahanya masih lancar enggak, masih ini enggak gitu kan. Kemarin kan karena ada di grup saya itu yang usahanya enggak lancar, akhirnya dia mundur diri juga karena dia enggak mampu, udah mengukur diri. Kita teman-teman juga udah istirahat dulu kalau enggak mampu. Nah dari situ kan kita ketahuan, oh jadi ini usahanya lebih maju, semakin maju kan kita bisa pantau dengan karena adanya kemarin di video usaha kita apa-apa itu sebenarnya masukan buat kita, jadi cambuk buat kita. Aku semakin pinjam aku semakin gede, berarti usahaku juga harus semakin besar gitu. Menurut Ibu pendidikan itu penting atau enggak? Menurut saya pendidikan itu sangat penting karena pendidikan itu bisa merubah nasib seseorang. Dengan misalnya ya kalau kita orang tidak mampu tapi kita sekolah bisa tinggi ya, kita mesti bisa mencari pekerjaan yang lebih dari orang tuanya untuk semuanya ya. Jadi menurut pengalaman saya kalau orang yang berpendidikan tetap beda dari wawasannya sama orang yang nggak berpendidikan. Jadi gini loh Mbak, walaupun kita usaha, kita pendidikan nggak harus kerja di kantor kan, kita buat usaha. Lah usaha orang yang punya pendidikan sama nggak punya pendidikan itu beda, cara marketingnya tuh beda. Menurut saya, ini pandangan saya. Jadi kalau menurut saya pendidikan itu yang utama. Jadi saya tanamkan pada anak saya, kamu harus sekolah lebih tinggi. Dan kalau bisa ya setinggi-tingginya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada YCAB yang telah menolong saya untuk memperbesar usaha saya
yang dari kemarin jualan bisa jualan tas cuma berapa biji, tapi sekarang saya bisa udah jualan lebih banyak lagi dan bisa mengepakkan sayap saya untuk berjualan ke lebih luas lagi. Karena saya kalau barang saya banyak saya pede jualan, tapi kalau barang saya sedikit saya nggak pede karena ya itu aja. Tapi kalau banyak pilihan, oh berarti ini modalnya gede nih, dapat ini gitu. Jadi dengan bantuan JJAB itu ada pengaruhnya sangat besar usaha saya. Ya lebih maju, lebih berkembang dan saya udah merasakan keuntungan itu nggak kecil. Kalau usaha gede untungannya juga gede juga. Yang saya rasakan itu, Mbak.